back to our show. Welcome to Ribet. Ringkasan berita terkini. Oke, langsung aja ya. Kita bahas berita pertama. Langsung aja. Oke, let's go. Kayaknya lo deh. Berita pertama kita ambil dari akun Instagramnya kompas.com. Nah, jadi gini. Dukung Gibran jadi bacawa pres. Bobi Nasution ya, bakal diskusikan statusnya sebagai kader PDIP. Jadi kalau kita lihat tayangannya YouTube Tribun Medan TV, itu di videonya ada tuh. Pas wartawan sepertinya nanya ke Bobi, ya kan, Mas, kok masih harusnya Bang ya, kan di Medan ya. Mas, dukung Prabowo Gibran, jawabannya gimana nih gitu kan. Terus Bobinya bilang, oh pasti. Wah, padahal kan di saat bersamaan ya jelas dong dia jadi wali kota Medan itu dicalonkan sama PDIP. Tapi dia udah pasti, dia bilang dia akan mendukung ya kan Prabowo Gibran yang jelas-jelas bukan dari PDIP. Nah, gimana tuh menurut lo? Sebenarnya kan masih simpang siur ya. Kalau misalnya kita bicara PDI Perjuangan, tentunya masih simpang siur karena Mbak Puan sendiri kemarin hari ini tuh ada 2 berita antara Mas Gibran sudah pamit, sama ada yang bilang belum pamit, cuman bilang aja mau jadi cawapres gitu. Tapi nggak tahu ya, masih simpang siur lah gitu. Tapi kalau menurut gue ya sudah sepatutnya sih. Dan ini kayaknya lengkap banget ya keluarga Pak Jokowi saling mendukung. Kalau misalkan dibilang pamit jadi cawapres iya gitu. Tapi bukan pamit keluar kan gitu kan. Iya dong. Pamit mau toilet gitu ya. Ya bisa jadi gitu kan. Iya sih, pamit banyak artinya. Dan itu dia makanya simpang siur. Jadi pamit ini dalam arti apa dulu nih, ya, kita kan betul. nggak tahu gitu. Dan memang masalahnya untuk keluar dari sebuah partai memang nggak perlu ada tertulis sih, kecuali pada pemecatan ya gitu. Ya. Ya nggak heran sih menurut gue. Dan kalau misalnya ya keluarga memang harus kayak gitu. Keluarga Bu Mega juga kan gitu, ya kan? Pak SBY juga gitu, Pak Surya Paloh juga gitu, keluarga Haritanu, rame-rame. Nyalek semuanya ya. Iya, jadi ini nggak aneh sih sebenarnya kalau keluarga saling mendukung. Dan kalaupun sampai, kayaknya ya itu dia kan, Bobi Nasution juga bilang bahwa dia kayaknya udah nggak gitu. Bukan nggak peduli ya, mungkin dia siap gitu terima resiko kalau sampai harus dikeluarin PDI Perjuangan kalau misalnya sampai mendukung Prabowo Gibran gitu. Menurut lo gimana? Mungkin tadi ya mengomentari tadi pendapat lo bilang mungkin ya kalau misalkan di Bobi ini terlepas dibolehin partai atau enggak gimana gitu kan, boleh atau enggak gimana, pokoknya gue akan support keluarga gue. Jadi kalau boleh ngambil quote tentang family ya di film Fast and Furious. Jadi Dominic Toretto pernah bilang, without family you've got nothing. Wah, mau tahu? Gue without money sih baru nanti. Iya, benar. Kalau versi Indonesianya, keluarga cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu. Nah, terus ada lagi nih, satu yang bingung nih. Lo agak-agak pusing ya setelah gue denger gue nyanyi. Langsung kayak penging. Iya. Oke. Nah, tapi ada hal yang gue bingung nih. Ini udah jelas-jelas nih Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo ya kan. Nggak dicalonin partai sendiri, tapi nggak dipecat-pecat sampai detik ini. Sedangkan seorang Budiman Sujatmiko itu langsung dipecat, nggak pakai entar, nggak pakai enggak, langsung dipecat. Nah pertanyaannya, nih PDIP nggak berani sama keluarganya Pak Jokowi, nggak berani sama keluarga presiden, atau jangan-jangan main 2 kaki? Ya, itu kemungkinan. Banyak pertanyaan tentang ini kan, hal ini kan. Tapi kalau kita bicara mengenai kemungkinan yang lain juga ya. Kalau masalah dari Pak Mas Budiman Sujatmiko itu dulu beliau datang ke Pak Prabowo itu nggak ada komunikasi sama sekali ke pihak PDI Perjuangan. Langsung aja gitu. Ya, jadi beliau itu masuk ke sana, sudah mendatangi Pak Prabowo itu tanpa ada komunikasi ke PDI Perjuangan gitu, dan berpikir bahwa walaupun mungkin niatannya baik, tapi itu tidak ada istilahnya mungkin nggak patut lah dilakukan. Apakah untuk seorang kader.
partai menganggapnya ini langsung suatu perselingkuhan gitu. Karena nggak ada komunikasi. Jadi kalau lo mau poligami kan lo harus minta izin dulu gitu. Minta izin, ya betul. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan Gibran ini berarti udah ada komunikasi katanya sama Mbak Puan, udah berarti diizinin dong kalau kayak gitu. Gini masalahnya kan mau izin nggak izin itu nggak boleh dalam arti dia masih punya hak untuk memilih siapa yang dia mau ya gitu ya, walaupun resikonya mungkin keluar dari PDI Perjuangan sebenarnya. Jadi izin itu sebenarnya lebih ke bukan minta izin ya, I think itu lebih ke kayak mengkomunikasikan. Cuma bilang doang dong, berarti kalau mengkomunikasikan cuma bilang, Mbak, gua nyawapres ya. Oke. Kalau gitu gak sih? Jadi kemarin tuh sempat ada berita juga kan bahwa sebenarnya Mas Gibran itu maunya datangnya ke Ibu Mega, tapi katanya Ibu Mega udah ndak usah ke ama Mbak Puan dulu aja ketemunya. Terus waktu pertemuan itu terjadi, katanya ada nangis-menangis dan peluk-memeluk. Wah, kayak di film-film ini ya, drakor gitu ya? Iya, jadi jadi bukan ada emosi yang terjadi pada saat itu. Emosi bukan marah-marah ya, tapi emosi yang yang keluar dari Mbak Puan pada saat ketemu sama Mas Gibran gitu. Dan sepertinya dari pelukan-pelukan yang terjadi itu, gue kesannya apa gitu. Gue bayangin kayak mau tinju gitu, pelukan gitu. Tapi ada pelukan, katanya ada beberapa terjadi pelukan, adegan pelukan. Di situ yang sangat emosional, dan di situ mungkin ya nggak tahu lah ya. Ini kan kalau kita melihatnya ada keikhlasan yang diberikan Mbak Puan mungkin buat ya udahlah mau gimana lagi gitu kayak. Oh ngerti, berarti kalau udah ikhlas berarti ya udah nggak usah dipecat lah gitu ya. Itu kali ya. Ya nggak tahu ya, mungkin mau gimana, itu kan sebuah kayaknya itu I think otomatis deh kayaknya, otomatis keluar kayaknya. Gitu kayaknya. Ya. Ya gue nggak tahu apakah mungkin ada ya ADRT-nya seperti apa. Pertanyaan nih, ngomongin keluar atau nggak keluar, dipecat atau nggak dipecat ya. Masih inget Mensos Juliari Batubara dari PDIP sampai hari ini udah dipecat belum ya? Itu pertanyaan aja ya kan, gue nggak tahu, makanya gue nanya nih gitu kan. Kalau ngomongin dipecat, gimana case sebenarnya? Iya. Oke, kita lihat lah ya, apakah status ini masih penting dibahas? Ya. Atau mungkin mungkin mengambil dari judul lagunya Vidi Aldiano, status palsu mungkin. Iya kan. Status palsu gitu kan. Banyak terjadi ya di masyarakat belakangan ini. Yap. Oke. Tapi gue pengen sebelum kita ke berita kedua, gue pengen bahas juga. Ini kan kita lagi ngebahas begitu banyaknya keluarga dari Pak Jokowi yang mendukung Gibran dan Prabowo. Iya. Gitu. Menurut lo ada hubungannya dengan ini nggak, sakit hati Pak Jokowi ke PD Perjuangan? Nah itu banyak dibahas tuh, katanya sakit hati lah, terus terkait gagalnya perhelatan Piala Dunia, ya kan juga gitu kan. Ini rumor-rumornya itu kencang beredar gitu. Bukan gara-gara Ibu Mega yang ngeledekin Pak Jokowi itu, wah dia kalau nggak ada PD itu kasihan deh gitu. Nah, bukan. Kita nggak tahu ya seorang presiden gitu kan, seorang Joko Widodo itu beneran tersinggung apa enggak. Kalau gue pribadi nih ya sebagai orang biasa ya, kalau gue sih tersinggung. Ya, kalau gue juga tersinggung. Kalau gue sih tersinggung ya gitu kan. Terus banyak yang bilang gini, gila ya seorang presiden digituin loh gitu kan. Terus yang ada adegan yang dia didudukin di bangku itu loh, yang di mana ya Lin ya, posisinya di mana? Di kantor PDIP ya. Oke. Yang diviralin itu loh, yang Mbak Puan selfie itu loh. Oke. Itu juga banyak yang bilang kok seorang presiden diposisikan seperti itu gitu. Ada yang bilang nggak pantas seperti itu gitu katanya. Iya, betul. Ini erat hubungannya dengan masalah etika yang justru diangkat oleh PDI Perjuangan sendiri ya gitu. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang selalu bicara tentang etika gitu. Tapi is it possible kalau mereka sebenarnya mungkin nggak menyadari banyak etika yang tidak mereka pikirkan gitu. Ya ini buat ini aja sih sebenarnya. Gue lebih kesedih sih sebenarnya, karena gue sendiri misalnya katakanlah gue mendukung salah satu presiden gitu ya, dan ternyata yang menang ya bukan yang gue jagoin gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak akan merendahkan presiden walaupun gue ngemilih dia ya gitu. Ini apalagi yang terpilih dan didukung gitu. Menurut gue sih ada hal-hal yang tidak sepatutnya
dilakukan gitu, apalagi oleh partai, karena nggak bagus banget gitu kalau misalnya seorang presiden yang mengepalai masyarakat secara nasional, artinya dia bukan hanya untuk partai, masih bilang ya itu dia petugas partai. Kalau kata kalau Mas Gibran itu dia pakai baju petugas parkir. Ingat gak dia ada kan? Ya masih ya nggak perlu lah. Iya. Gitu, gak perlu. Terus ada satu hal lagi, Lin, yang terkait sama pembicaraan ini. Ada yang bilang gitu kan, mengacu sama omongannya Bu Mega juga. Ini Pak Jokowi ini kasihan loh kalau nggak ada PDIP gitu kan. Jadi katanya itu yang kemarin viral. Iya, gitu kan. Kalau menurut gua jadi kayak Jokowi itu harus berterima kasih banyak sama PDIP, karena kalau tanpa PDIP beliau nggak akan jadi apa-apa, mulai jadi wali kota, gubernur, presiden. Kepikiran nggak sih kalau dibalik, kalau tanpa Jokowi sebagai vote getter, bagaimana perolehan suara dari PDIP? Kepikiran nggak kayak gitu? Mungkin kita lihat aja lah. Mungkin perhelatan nanti, pemilu 2024 nanti akan membuktikan seberapa tangguh PDI Perjuangan. Nah, iya kan. Untuk tetap berdiri di masyarakat. Gitu aja. Konstituennya akan memilih ya kan, pilih partai PDIP atau memilih kemana arah telunjuk Jokowi. Iya. Seru ya? Ya. Kita tunggu aja. Kita sebagai penonton yang penting. Ini lucu deh ngelihat Pak Prabowo sama Mas Gibran terus versus seru-seruan. Mas Ganjar sama Pak Mahfud tuh kalau Caimin mah sibuk masarungnya gitu. Iya, selpet-selpetan gitu kan. Beneran lagi itu kena. Aduh gitu kan. itu bukan gimmick, beneran. Ya, pokoknya gue sih kembalikin lagi ya buat penonton ya kan, rakyat Indonesia, mau apapun cawapresnya mau ngapain, yang penting kita jangan gontok-gontokan, jangan ribut. Jangan. Kemarin ada yang bilang juga kan bahwa ya ini pesta demokrasi, ya udah kayak pesta aja gitu loh, ya kan. Kita happy aja, jangan fitnah lagi gitu kan. Kalau ngambek, tantrum, kebablasan gitu, jelek-jelekin, aduh ngapain sih? Kalau kita bercanda gitu di situ jangan baper gitu. Kita lanjut aja. Lanjut. Kedua. Oke, kita akan bahas dari newsdetik.com. Anies soal mega project IKN. Kalau tidak problematik, jalan terus. Nah, di sini disebutkan kalau Pak Anies tentunya akan melanjutkan project IKN kalau tidak problematik. Nah, ini artinya sinyal baik gak buat kedua belah pihak sebenarnya? Karena kalau misalnya ini kan berarti ada sinyal baik untuk melanjutkan proyek strategis nasional lainnya ya, gitu. Ya nggak sih? Ini sebenarnya to be honest, ini berita yang gue angkat di Agustus sebenarnya. Cuman gue ngerasa ini berita baik biar masyarakat tahu bahwa sebenarnya keberlanjutan dari proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu tetap. Jadi kalau misalnya orang kan banyak tuh sempat bicara di publik gitu ya, masyarakat kok ya semuanya harus dirubah, ini nggak bener gitu. Ntar dulu, even Pak Anies sendiri aja gitu ya. Dia bilang gitu, beliau bilang kalau misalnya memang ini nggak problematik, bakalan dilanjutkan. Nggak problematik itu tapi harus digarisbawahi bahwa tidak ada kesempurnaan ya di dalam sebuah proyek gitu. Tapi ini bagus. Di satu sisi gue melihatnya untuk Pak Anies sendiri ini adalah ini positifnya adalah Pak Anies sendiri berarti sudah membuka hatinya, pikirannya. Membuka hati ya. Karena kan beliau sempat yang wah ini pokoknya perubahan, semua harus dirubah gitu kan. Betul. Tapi enggak juga gitu. Ternyata beliau juga mempertimbangkan itu dan mungkin ini ya mungkin ketika Pak Surya Paloh kemarin ketemu sama Pak Jokowi salah satunya ya untuk memperbincangkan hal itu. Karena kan kemungkinan kalah kan selalu ada ya dari Pak Anies. Kemungkinan kalahnya bukannya lebih besar. Exactly. Jadi pasti ada hal-hal yang harus dibicarakan. Kedua, ini juga maksudnya sentimen baik buat Pak Jokowi karena artinya kan terbukti bahwa apa yang dilakukan sama pemerintahan Pak Jokowi ini proyek-proyeknya ya memang patut diapresiasi dan dilanjutkan gitu. Menurut lo gimana Kak? Kalau jadi ini mengacu ya sama visi dan misi ya kan. Nah jadi kalau misalkan melihat di visi dan misinya Anies Baswedan dan Caimin ini, dia memang memuat program pembangunan di Kalimantan ya kan,
yang dicanangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan gitu. Nah, tapi ada tapinya nih, tapi nggak secara khusus ngebahas IKN. Jadi kalau ketika secara omongan gitu, ya nanti IKN akan dilanjutkan gini kalau nggak problematik. Nah catatannya adalah mungkin ya pendukungnya dari Ganjar Mahfud ya kan, atau pendukungnya pemerintah sekarang gitu. Ini beneran nggak sih, kayak agak-agak skeptis nih, lu beneran mau ngelanjutin IKN nggak sih gitu kan? Pasti ada kekhawatiran gitu. Sedangkan bedanya kalau sama pasangan Ganjar Mahfud itu ditegesin Lin, soal IKN itu mereka menegaskan dalam dokumen visi misinya gitu. Jadi ibaratnya nih ya, pendukung yang satu nih butuh kepastian, lu serius nggak sih gitu kan? Apa lu cuman omongan doang? Terus satu lagi, bagian dari yang problematik itu definisinya apa ya kalau suatu program itu problematik ya kan? Keuangan biasanya. Wah itu problematik banget itu buat semua orang kayaknya. Buat semua orang kayaknya. Kalau melihat dari berita yang dilansir tadi gitu, gue sampaikan ya memang hubungannya dengan ini kan pakai uang rakyat ya gitu. Tapi Pak Anies ini kadang-kadang, mohon maaf ya gitu, Pak Anies juga kan sampai sekarang itu lagi urusan Formula E aja simpang siur gitu. Waduh. Kita soal anggaran. Jadi kelebihan bayar mungkin takutnya nanti. Iya. Bokap gue kebetulan kerja di IKN. Oh ada proyek di IKN ya. Ada project. Jadi ya udahlah ajak-ajak. Loh, kok langsung begitu sih? Biasanya ngomel-ngomel yang nggak kebagian proyek. Iya, biasanya dari dulu begitu ya. Pas udah kebagian. Gue jujur banget ini. Pas udah kebagian. Bagus kok ini yang harus kita lanjutin gitu kan. Iya nih gitu ya kan. Tapi gue gak ada kekhawatiran sih kalau misalnya Pak Anies menang pun gitu somehow ya gitu. Kalau Pak Anies menang pun gue yakin banyak proyek termasuk proyek IKN akan bisa lanjut kok, karena ada Pak Surya Paloh di belakangnya gitu. Oh, tergantung siapa di belakangnya ya. Oh tentu saja. Surya Paloh itu kan deket sekali dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain. Jadi gue yakin ini dia gitu. Masyarakat ini berantem gontok-gontokan. At the end of the day gitu ya, siapapun yang terpilih mereka selalu tidak bisa komunikasi dan bisnis yang berlanjut kok. Iya. Ya nggak sih. Gitu. Kita lanjut aja ke berita ketiga. Oke. Lanjut ke berita ketiga yang dilansir dari Kumparan. Nah kita mau ngebahas nih, ada suatu kejadian ya, musibah. Jadi saat diinjak jembatan kaca Geong ya nyebutnya gitu kan, yang ada di Banyumas itu pecah. 4 orang jatuh, 1 orang tewas. Waduh, sangat disayangkan. Jadi menurut Kapolresta Banyumas, sewaktu diinjak kacanya ini ya, jembatan terus ada kacanya itu gitu kan, pas pecah itu 2 orang kan jatuh itu sempat berpegangan. Nah di jembatan itu, dan 2 orang lagi tuh langsung jatuh gitu kan. Jadi korban ini termasuk rombongan wisatawan yang berjumlah 11 orang. Iya. Nah, terus. Ini kita lagi baca berita yang musibah loh. Masa ketawa-ketawa gitu kan. Terus. Nah, lo menyikapi musibah seperti ini gimana? Dari perspektif lo, mungkin sebagai anggota masyarakat, atau mungkin ada orang-orang yang senang pergi ke tempat wisata gitu. Itu gimana sih? Gue nggak ngerti itu sebenarnya ada tulisannya nggak sih, maksimum berapa orang gitu. Nah itu dia. Kan harusnya ada tulisan-tulisan ya gitu maksimumnya. Dan kalaupun misalnya ternyata ada gitu ya, bukankah harusnya sudah dites ya gitu. Misalnya maksimum berapa beratnya gitu bisa. Kayak di lift aja ya, nggak usah jauh-jauh deh ke tempat wisata deh. Misalkan kayak kita di perkantoran itu lift aja kan ada jumlah maksimalnya gitu kan. Misalkan 20 orang gitu kan. Kalau lebih terus liftnya kenapa-kenapa ya kan, nah itu udah jelas kan lo ngelanggar gitu kan. Dan nggak bisa dihitung secara keseluruhan karena kan itu ada petakan ya, artinya kan berarti petakan. Maksudnya kayak kontrakan ya. Berarti kan maksudnya kacanya kan nggak terus-terusan, berarti kan ada. Ya satu ini ya, apa istilahnya kayak satu panel. Iya satu panel. Berarti kan dihitung misalnya maksimal 1.000 kilogram gitu, 1.000 kilogram. Nggak mungkin secara keseluruhan, harusnya dihitung dari satu panel itu gitu, berapa maksimum di situ. Itu kan harusnya yang lebih, itu yang membuat apakah jadi aman atau enggak gitu ya nggak sih? Ya gue nggak tahu sih. Waktu lu jadi kuli gimana biasanya gitu? Saya sih sering bandinginnya sama ini tempat wisata yang saya sering kunjungi ya, kayak Disneyland gitu loh. Gitu. Nggak percaya ya? Jadi Mickey Mouse-nya gitu. Iya. Jadi tapi menurut gua harus ditutup tuh tempatnya.
setelah untuk keperluan penyelidikan dulu gitu kan. Betul. Kalau dari pendapat gue sih gini, ini mungkin tempat jembatan-jembatan kaca ini mungkin biasa sih terinspirasi dari objek wisata yang di luar negeri. Kalau gue pernah lihat tuh di RRC itu kan ada yang sejenisnya gitu kan. Yeah. Nah, yang perlu dicek lagi tuh tadi seperti yang lu bilang gitu kan, gue setuju gitu kan. Jadi kayak standarnya ya, SOP-nya gitu kan, kayak seperti apa sih gitu kan. Kalau misalkan gini loh, lo mau buka suatu wahana gitu kan, nah ini standarnya gimana nih keamanannya gini kan. Terus ketika menggunakan kaca, ini jenis kacanya seperti apa, ketebalannya seperti apa gitu loh. Pantulannya? Wah enggak dong gitu kan. Jadi terus ada juga ada masyarakat yang bilang gitu, bukannya ini ya, kalau misalkan jembatan kaca itu gitu kan, ketika dikhawatirkan kalau misalkan takut nggak menahan beban gitu, itu juga orang nggak boleh langsung pakai sepatu gitu, takutnya kan sepatunya yang kayak yang tajam gitu kan, haknya gini, jadi kayak harus pakai pelapis lagi gitu. Iya, jadi kalau di China tuh pakai pelapis. Iya, pakai pengaman. Iya, gue ngeliat yang di China kalau nggak salah ya kemarin tuh gue ngeliat tayangannya, kalau mereka ngelewatin itu tuh pakai kayak tatak sepatunya tuh di cover gitu. Iya, biar nggak langsung gitu ya. Biar pokoknya nggak ya, mungkin bukan hanya soal safety tapi juga bisa soal kayak kan kalau ke geret-geret kan. Iya. Merusak begitu. Kayaknya emang ini ya, standar keamanannya tuh kayak kita tuh perlu ini nggak sih? Jadi kayak kalau mau bikin jembatan kaca seperti ini secara nasional tuh udah ada standarnya. Jadi misalkan ketebalannya berapa inci kayak gitu-gitu, kekuatannya yang tadi lo bilang kayak per panel gitu kan, berat maksimalnya tuh berapa kayak gitu-gitu. Nah ini jujur ya, bukannya gimana ya, atau skeptis gitu ya, underestimate. Gue masih rada-rada ngeri sih, misalkan kayak datang ke suatu objek wisata gitu kan di suatu daerah gitu, ini aman apa enggak ya? Safety-nya gitu ya. Standar gitu. Safety-nya enggak. Jangan lo cuman gara-gara pengen selfie, tapi itu selfie terakhir lo kan, ngeri kan ya kan gitu. Apalagi kalau di Indonesia gue nggak tahu ya, lo percaya nggak sama dengan mungkin dia minta korban gitu. Apa sih istilahnya? Tumbal. Ya. Tumbal ban. Ya kalau dalam kasus ini ya gue nggak tahu lah ya gitu kan. Cuman memang disarankan ketika lo datang ya kan ke suatu tempat wisata, kalau lo nggak yakin banget sama tingkat keamanannya, mendingan nggak usah deh gitu. Betul, kan. Foto-foto di tempat-tempat aman-aman aja gitu kan. Apalagi kalau ada tempat wisata di Indonesia itu kan sering banget ya masang kayak simbol love hati gitu. Menurut gue kayaknya nggak oke deh. Malu. Sayap, aduh gitu kan. Bambang and Inem was here. Aduh gitu kan. Aduh. Ya kan banyak kayak gitu. Tapi beneran nih serius, kalau mungkin gak tuh ada tumbal urusannya dengan tumbal menumbal itu? Mungkin kalau sama praktisi Cenayang ya mungkin aja kali, kita nggak tahu ya kan. Perlu kita tanyakan ke ahlinya kali kalau soal kayak gitu. Ahli menumbal? Bukan. Oh iya ya. Katanya sih ya, namanya Indonesia ya. Indonesia kan masih erat hubungannya dengan something like magic thing gitu ya. Kayaknya sih selalu aja kalau ada kebangun-bangun kayak gitu tuh ada minta tumbalnya gitu katanya. Korupsi ujung-ujungnya, korupsi gitu kan. Baik. Bagus. Gue pikir tim Geolife masih terbelakang pikirannya. Ternyata sudah maju, keren. Oke. Ya benar, saya setuju sih. Kayaknya itu urusannya kayaknya ada yang dikorupsi kayaknya. Bukan, kita tuh jadi kesannya berprasangka buruk terus ya, tapi masalahnya itu yang sering terjadi di negara ini gitu. Apapun urusannya, mau even lem aja, mau apapun itu kayak dikorupsi gitu. Ada aja mungkin batanya dikorupsi, kaca aja mungkin harusnya mungkin kacanya bukan kaca itu yang harusnya, mungkin safety standardnya sudah dibikin tapi ternyata karena dikorupsi akhirnya dipangkas gitu. Iya. Ada yang di jembatan Samarinda budgetnya cuma menjadi segini nih, dikurangin pakai roboh jadi nggak nyampe ujung jembatan.
Jembatan di diskon ya. Makanya ada ini ya, film Si Manis Jembatan Ancol. Gak ada hubungan ya? Enggak. Di TV. Mohon maaf ya teman-teman, kalau kita tuh belakang-belakang emang suka ngelantur biasanya. Oke lah kalau gitu, mudah-mudahan ini kejadian terakhir tidak terjadi lagi ya kan. Cuma dia doang yang sedih, yang lain ketawa-ketawa gimana sih? Oh ya. Nggak punya hati kayaknya. Nggak. Sedih. Sedih dan marah sebenarnya. Marah karena ada kemungkinan yang terjadi di belakang itu gitu. Mudah-mudahan objek wisata Indonesia semuanya bisa lebih aman ya. Ya, gitu. Menerapkan standar keamanan yang lebih bagus lagi gitu. Iya, gimana kita mau punya pemasukan besar dari para wisata gitu ya, para wisata. Iya. Kalau misalnya standar safety-nya masih payah banget gitu, dan ini terjadi karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul nggak? Setuju. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di ribet berikutnya. Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.